musawwirul ghafarul qaharul wahabul razaqul fatahul alim al-ghafirul basitul hafidh ar-rafi'ul mu'izzul mudhirus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-alimul alim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul mukir al-hasibul jamil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-hakul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hakim al-musil muti'ul mu'id al-muhil muqidul hayyul qayyum al-wajidul majidul waridul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul waliyul muta'allim barul tawwabul muntaqimul ghafur rahimul malikul mulkul jalali wal ikram al-muhsin al-jami'ul ghaniyul mughniul an-nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warisul rasidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir Allahumma sholli afdhala sholati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada makhluqatika wa bidada kalimatika kullama dzakara kiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Apa kabar semuanya? Baik. Untuk hari ini masuk semua? Masuk. Saya absen dulu ya. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai materi teks iklan.
Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Silakan. Ya, Siti Rohma, silakan. Pada iklan PLN atau listrik pintar tersebut dapat ditemukan pesan yang ingin disampaikan oleh pemberi iklan, yaitu PLN menawarkan sambungan listrik dengan metode pasca bayar, yakni pelanggan mendapatkan sambungan listrik dan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayar pada akhir periode. Ya, itu dari teks iklan, yaitu hemat listrik. Ini berisi sebuah pelanggan atau penawaran sebuah listrik ya, listrik pintar. Apa yang disampaikan oleh Siti Rohma itu memang betul jawabannya. Apakah sependapat dengan jawaban dari Siti Rohma? Ya. Baik, ini contoh dari teks iklan. Sekarang saya tampilkan sebuah video motivasi pembelajaran. Tampil ya. Ini satu. Ya, ini saya tampilkan merupakan video motivasi pembelajaran. Setelah kalian nanti cermati video motivasi ini, silakan nanti kalian ungkapkan apa isi atau pesan ataupun makna yang disampaikan ini dari Bapak Bujabibi mengenai motivasi pembelajaran ya. Kalau orang berkata, kamu bisa begitu, berarti kata apa itu? Saya dengan sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada beli lagi. Jadi kalau saya beli, kalau kita hari ini umroh 90.000. Jadi gimana? Tidak bisa. Semangat saya itu atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya itu manusia wujud dari masyarakat di mana saya itu, karena saya ada keluarga saya. Kemudian ada masyarakat, ada wujud baru dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, saya tidak merasa saya itu makmur. Karena itu saya itu tidak mau berhenti. Saya kira tidak ada gunanya akhirnya ini, tapi tidak memiliki di situ. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban masa depan mencerah.
dan Anda konsisten bekerja keras, berdisiplin. Saya di sini sejak saya lahir sampai sekarang. Saya mampu membuat sistem antara elemen atau budaya dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah di sana. Masalah yang halal dan terasa orang sekitar ikut menikmati itu. Misalnya ayat saya, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, itu tadi tayangan video motivasi mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Wijabibi. Dari tayangan video yang Bapak tampilkan tadi, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Bibi melalui tayangan video tadi? Apa pesannya? Ya, silakan. Atau pesan yang kami dapatkan yaitu motivasi semangat belajar dan bekerja yang terus menerus dikarenakan adanya rasa keyakinan dan kesadaran dalam diri. Ya, berarti video tadi menggambarkan sebuah motivasi ya untuk belajar dan bekerja. Yang lain mungkin ada? Ya, silakan Karisna. Atau pesan yang kami dapatkan adalah dalam hidup kita harus belajar dan bekerja disiplin serta bersyukur. Ya, bagus jawabannya. Yaitu di samping kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk bekerja dan belajar, kita harus disiplin dan tekun. Ya, syukur juga mendapatkan sesuatu hal yang kita capai harus diungkapkan dengan rasa syukur. Yang lain juga ada? Ya, silakan Dewi. Dalam hidup kita harus berguna baik dalam diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadilah mata air yang jernih yang berguna bagi kehidupan. Bagus, jawaban yang bagus juga. Itu motivasi sebuah pembelajaran dari kita ya. Baik nanti hidup kita itu berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti ibarat ya, air mengalir yang jernih untuk kehidupan. Dari sini sudah mengerti tadi ya pesan moral atau pesan yang disampaikan oleh Wijabibi ya. Ya, baik. Sekarang setelah kalian melihat tayangan video motivasi pembelajaran tadi, sekarang Bapak bentuk kelompok. Nah, ini kelompoknya kelihatan dari belakang. Nama anggota kelompok 1 itu tampilkan dari nama bunga. Karena kalian itu semuanya wanita. Kelompok 1 yaitu cempaka. Pernah melihat bunga cempaka? Pernah. Tapi mendengar namanya? Bunga cempaka. Nama anggota yang pertama itu Siti Musarafatul Bayrok. Ada? Yang kedua Asmadatul Khairiyah. Ketiga Mahfud Hasan. Keempat Winudayati. Dan kelima Karisna Janatul Mar'ah. Ini kalian cermati nama anggotanya masing-masing. Yang kedua nama bunga kenanga. Pernah lihat kenanga? Pernah. Di rumah, di pasar. Yang pertama nama anggota kelompoknya yaitu Siti Rohmah, Mariamatun Hani, Dewi Aulia,
Rehan, Sahrul Jana, dan Siti Nurhaliza. Nama kelompok yang ketiga yaitu Bunga Saroja. Saroja ya. Saroja. Yang ada di Bunga Saroja, Saroja itu di lagu. Lagu. Iya, saya tidak apa lagunya. Nanti kita bisa tonton setelah pembelajaran ini selesai. Ya. Nama anggota yang pertama yaitu Vivi Rizky Febrianti. Yang kedua Putri Sania. Yang ketiga Aulia Nurhaliza. Dan keempat Siti Fatimah. Kelima Fitri Nurhayati. Dan keenam Aswanatu Rizky. Setelah ini kalian cermati ya. Sekarang silakan gabung sesuai tempat duduk atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Enak kalian Pindah oleh enggak? Pindah nanti. Iya, saya pindah ya. Lagi pindah apa nanti? Sudah ya, sekarang kalian juga menempati sesuai anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana? Nama kelompoknya apa? Empat, Pak. Kelompok dua. Bunga apa? Cempaka, kenanga, dan anggur. Yang ketiga? Ada 3 bunga. Nanti yang menjadi lebahnya siapa? Ada bunga cempaka, bunga kenanga, dan bunga seroja yang anggur. Cuma nama bunga itu cantik. Sekarang perhatikan ya, akan Bapak tampilkan sebuah iklan. Nanti dari iklan tersebut akan ada suatu pertanyaan. Dengan pertanyaan tersebut didiskusikan, jawabannya lalu disampaikan jawabannya. Ya, Pak. Ya, ini kelihatan sudah ya. Ini contoh dari iklan yang akan kalian bahas, tapi nanti tugas kalian itu bukan hanya ini iklan ini, tapi nanti ada 2 iklan yang Bapak tampilkan untuk kalian diskusikan. Inna lillahi wa inna
Belum selesai. Dapat nomor berapa? Dua. Lanjut, Pak. Kurangi satu, Pak. Coba nomor berapa? Sudah selesai. Ya. Kurang lebih. Lanjutkan. Kelompok 1 dapat berapa nomor sudah? 4. Kelompok 2 berapa nomor? 4. Kelompok 3 sudah selesai. Berarti silahkan ditunggu dulu kelompok 1 dan 2. Kita lagi ya. Sudah. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Baik. Kalau sudah, silakan kalian presentasikan pertanyaan yang ada di bawah teks iklan. Yang pertama, tentukan struktur iklan di atas atau pada ini baik iklan A maupun B. Silakan dari kelompok siapa, kelompok apa, atau dari kelompok dari nama bunga apa yang ingin menyampaikan jawaban dari soal nomor 1. Silakan. Kelompok 3 ya, yang diwakili oleh Mas Rizky. Ya, silakan. Struktur teks di atas itu manfaat terlengkap bekerja atau ikut dan prospek dan harus siap membuat BPJS kerjaan karena manfaatnya sangat baik untuk para pekerja. Iya. Strukturnya tadi apa? Coba diulang lagi, sekali lagi. Manfaat terlengkap bagi pekerja agar ikut jam prospek dan harus siap membuat BPJS ketenagakerjaan karena manfaatnya sangat baik untuk para pekerja. Ya, pembuatan BPJS ya. Manfaatnya juga banyak untuk para pekerja. Untuk ya, agar nanti kalau ada sebuah kecelakaan kerja itu bisa dianggarkan dari tadi BPJS. Ya. Apakah semuanya sama jawabannya? Intinya sama? Jawaban nomor 1? Sama. Coba
prospek dan harus siap membuat BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya sangat baik untuk para pekerja. Iya, pembuatan BPJS ya, karena manfaatnya itu sangat baik untuk para pekerja. Baik, yang nomor 1 karena kalian pendapat, kita lanjutkan nomor 2. Buatlah saya iklan. Ya, kalau ini nomor 2, ini nanti langsung Bapak saja yang menilai. Nanti pembuat KPD-nya silakan kalian kumpulkan. Lanjut ke nomor 3. Yaitu menemukan persamaan dari kedua teks iklan tersebut. Apa persamaannya? Ya, TV, makili kelompok 3, silakan. Iklan di atas punya kesamaan, menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepositifan para pekerja terhadap sebuah masalah yang dihadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan kehidupan dirinya dan masa depannya. Bagus, ya, jawabannya bagus. Kelompok yang lain, kelompok 2 apa? Jawaban dari kelompok 2. Iklan di atas mempunyai kesamaan, menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian para pekerja terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan dirinya dan masa depannya. Itu tadi jawaban nomor 3. Tadi intinya sama ya. Jawabannya seperti itu, persamaan, adanya persamaan dari kedua teks iklan. Setelah ada persamaan, kalian tentukan persamaannya, ada enggak perbedaannya? Apa perbedaan dari teks iklan? Ya, kelompok 2 yang diwakili oleh Hani. Iklan B ditampilkan lebih menarik untuk memikat hati para pekerja karena BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk seluruh pekerja. Sedangkan iklan A ditampilkan biasa saja karena dari sisi kepesertaan jam sostek yang wajib ikut itu hanya untuk pekerja formal. Iya, terima kasih atas jawabannya ya. Iklan yang B itu memang menarik, sajikan gambarnya juga menarik ya. Ada di situ kupu-kupu ya, warna indah, tangan. Terus kalau yang iklan B itu hanya biasa saja umum. Karena ini suatu pekerjaan yang intinya formal, pembangunan gedung misalnya. Nah, itu perbedaannya. Ada persamaan dan ada perbedaan. Sekarang yang kelima, kesimpulan dari kedua teks iklan tersebut apa? Ada kelompok 2 lagi. Kebiasaan iklan A dan B menggunakan bahasa yang indah, menarik dan mudah dipahami pembaca, khususnya para pekerja. Ya, kelompok 1 pendapat, kelompok 3 pendapat. Kebiasaan iklan A dan B menggunakan bahasa yang indah, menarik dan mudah dipahami pembaca, khususnya para pekerja. Iya, kesimpulannya ya. Itu tadi kesimpulannya menggunakan bahasa ataupun gambar yang menarik ya, sehingga nanti isinya dapat atau dipermudah bagi pembaca teks iklan tersebut. Baik, sekarang silakan dikumpulkan hasil kerjanya. Terima kasih masing-masing kelompok sudah mengumpulkan pekerjaannya. Sekarang dilanjutkan. Sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD atau tugas atau soal-soal itu sudah kalian kerjakan dengan baik.
Sekarang akan Bapak berikan penguatan materi mengenai teks iklan melalui tayangan video. Silakan nanti kalian cermati, terus silakan nanti kalian ambil kesimpulannya ya dari tayangan video mengenai teks iklan ini tadi ya. Ayo, Pi. Selama GPL ini, aku banyak mengumpulkan. Kita lihat ya. Nah, ini nanti Bapak putarkan, kalian cermati materi penguatannya, lalu kalian simpulkan atau kita bersama-sama menyimpulkan materi teks iklan tersebut. Paham ya? Paham. Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendapat. Definisi, ciri, dan fungsi teks iklan. Materi yang B-nya adalah isi informasi penting dalam teks iklan. Selanjutnya, materi yang D-nya adalah pengulangan dan isi teks iklan. Materi yang D-nya yaitu struktur dan pembahasan teks iklan. Materi yang D-nya yaitu penyusunan teks iklan. Baiklah, kita bahas materi teks iklan yang pertama. Materi A, definisi, ciri, dan fungsi teks iklan. Jadi pada materi A ini kita akan membahas yang pertama, apa itu teks iklan. Yang kedua, kita akan membahas ciri teks iklan. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi dari teks iklan. Terakhir, materi A ini kita akan membahas jenis teks iklan. Yuk kita lihat materinya satu persatu. Apa itu iklan? Nah, iklan menurut Kamus KBBI berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Iklan juga berarti pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang melalui media massa. Iklan dapat ditemui di majalah, surat kabar, televisi, atau di tempat umum. Jadi itu adalah pengertian dari iklan. Sekarang kita mau masuk ke pengertian dari teks iklan. Teks iklan adalah karangan atau naskah yang berisi berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang yang kita tawarkan. Ibu ulangi, jadi teks iklan adalah karangan atau naskah yang berisi berita pesanan
untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Itu dia pengertian iklan dan teks iklan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri teks iklan. Ciri teks iklan yang pertama, informatif dan komunikatif. Informatif di sini bersifat memberi informasi atau menerangkan. Nah, komunikatif di sini maksudnya bahasa kita mudah dipahami dan dimengerti. Lanjut kita ke ciri yang kedua, objektif dan jujur. Objektif ini maksudnya mengenai keadaan yang sebenarnya. Jadi kita harus jujur. Lanjut ciri yang ketiga, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, cirinya tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, ciri dari teks iklan menarik. Oke, itu dia 5 ciri-ciri teks iklan. Semoga Ananda bisa memahaminya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, fungsi teks iklan. Nah, fungsi teks iklan ini yang pertama yaitu sebagai sarana informasi. Yang kedua yaitu persuasi atau mempengaruhi. Yang ketiga yaitu sarana edukasi kepada masyarakat. Maksudnya sarana mengembangkan potensi diri kita kepada masyarakat. Yang keempat fungsinya sarana mempopulerkan jati diri agar lebih terkenal. Itu dia 4 fungsi dari teks iklan. Lanjut kita ke materi yang terakhir pada materi A, yaitu jenis teks iklan. Jenis teks iklan ini kita lihat berdasarkan pola penyajian terlebih dahulu. Pada pola penyajian ini jenisnya juga dibagi menjadi 2. Nah, jadi kalau kita menyajikan teks iklan, yang pertama bisa dengan iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini contohnya kita menyajikan seperti koran, majalah. Nah, pola penyajian yang kedua yaitu iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini contoh penyajiannya yaitu misalnya iklan di TV, iklan di radio, iklan di internet. Nah, itu dia jenis teks iklan berdasarkan pola penyajian. Lanjut ke jenis yang kedua yaitu berdasarkan sifat iklan. Nah, berdasarkan sifat iklan ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan niaga. Nah, iklan niaga ini maksudnya iklan yang mempengaruhi masyarakat supaya tertarik membeli dan menggunakan produk yang kita iklankan. Jadi, gunanya untuk berniaga. Lanjut, iklan yang kedua, iklan non-niaga. Nah, iklan non-niaga ini iklan yang mempengaruhi masyarakat agar mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan atas permasalahan yang kita iklankan. Itu dia sifat iklan. Lanjut, yang ketiga, berdasarkan tujuan iklan. Juga dibagi menjadi 2. Nah, iklan penawaran atau permintaan. Ini berdasarkan tujuan yang pertama. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang kedua yaitu iklan pengumuman. Nah, oke, lanjut kita ke jenis yang terakhir, berdasarkan ruang iklan. Berdasarkan ruang iklan yang pertama, yaitu iklan baris. Nah, iklan baris ini, iklannya itu singkat, dalam sebuah kolom yang terdiri dari beberapa baris kata. Kalau iklan kolom, ini bentuknya berdasarkan kolom, memuat informasi barang atau jasa, dilengkapi dengan gambar sehingga dapat menarik pembaca. Nah, itulah dia materi-materi kita yang A. Semoga Ananda sudah bisa memahami materi A dari teks iklan. Oke, kita lanjut ke materi yang B. Mari kita bahas materi kita yang B. Nah, materi yang B ini yaitu isi informasi penting dalam iklan. Nah, pada materi B ini kita akan bahas isi iklan yang dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur berikut. Jadi, isi iklan yang pertama itu adanya nama produk. Yang kedua, adanya gambar. Yang ketiga, adanya rangkaian kata. Yang keempat, adanya gerak. Yang kelima, adanya suara. Nah, jadi, nama produk, gambar, rangkaian kata, gerak, suara, ini adalah isi iklan atau informasi penting di dalam iklan. Oke, itu dia materi kita yang B. Kita lanjut materi yang C.
Materi yang C-nya hubungan makna dan isi teks iklan. Kita lihat ya. Nah, di sini ada narator, gambar, kata, suara, tokoh, dan musik. Nah, gambar, kata, suara, tokoh, dan musik ini saling berkaitan. Misalnya, jika gambar iklan bagus, suara atau kata-kata tidak tepat, maka tujuan isi dalam iklan tidak sampai. Jadi, gambar, kata, suara, tokoh, musik ini harus saling berkaitan satu sama lain. Kedua, hubungan makna dan isi teks iklan. Kita lanjut ke materi kita yang D. Struktur dan kebahasaan teks iklan. Kita bahas yang pertama yaitu struktur teks iklan. Yang kedua, kebahasaan teks iklan. Jadi yang akan kita bahas pada materi D ini ada struktur dan kebahasaan teks iklan. Yuk kita lihat materinya satu persatu. Struktur teks iklan. Nah, struktur teks iklan ini yang pertama adanya judul. Nah, judul ini terletak di bagian paling atas dari teks iklan. Tetapi, tidak semua iklan mencantumkan judul. Sebagian teks iklan menyatakan nama produk di bagian paling atas. Lanjut, yang kedua strukturnya nama produk. Jadi, bagian yang kedua pada struktur teks iklan ini adalah nama produk. Nama produk ini bagian yang berisi tentang nama-nama produk atau jasa-jasa yang akan ditawarkan. Lanjut, yang ketiga strukturnya deskripsi. Deskripsi ini bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ditulis dengan menarik dan cara mendapatkan produk tersebut, alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Nah, di bagian deskripsi ini adanya alamat atau nomor yang bisa dihubungi. Itu dia bagian struktur yang ketiga. Nah, mari kita lihat beberapa contoh iklan beserta strukturnya. Nah, ini ada dua contoh iklan. Nah, iklan di sini kita lihat ya bagian pertamanya. Nah, bagian pertamanya pada bagian pertama ini letak judulnya. Pada bagian kedua ini di sini letak judulnya. Oke, lanjut kita lihat ke bagian yang kedua. Nah, bagian dari tanda ini adalah nama produk atau jasa. Contoh yang keduanya pada bagian sebut tandai di sini ada nama produk atau jasanya. Terakhir, ini dia deskripsinya. Bagian yang kedua ini dia letak deskripsinya. Itu dia contoh iklan berdasarkan strukturnya. Oke, kita bahas materi kita selanjutnya. Kebahasaan teks iklan. Nah, kebahasaan teks iklan yang pertama yaitu persuasif. Persuasif merupakan sesuatu yang sifatnya mengajak. Jadi artinya kata-kata dalam teks iklan itu bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, persuasif. Lanjut yang kedua, imperatif. Nah, selain persuasif, kata yang digunakan dalam iklan juga berwujud imperatif. Imperatif di sini merupakan kalimat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contohnya, kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Itu beberapa contoh kalimat imperatif. Jadi dari kebahasaan teks iklan ada persuasif dan imperatif. Lanjut ke bahasaan yang ketiganya berirama. Nah, berirama ini memiliki irama atau pengulangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Biasanya kata-katanya itu terdapat dalam sebuah iklan supaya menarik konsumen. Jadi harus ada iramanya. Lanjut, berkesan positif. Sebuah barang atau produk yang ditawarkan akan memiliki saingan atau lawan. Untuk itu, dalam sebuah iklan jangan sampai menjelek-jelekan atau sampai menghina produk jasa orang lain. Sebab itu sama saja Anda bersaing tetapi dengan cara tidak sehat. Lanjut kita ke bahasaan yang kelima, ringkas.
Ringkas maksudnya adalah tidak panjang lebar alias langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi, iklan yang ringkas juga berfungsi memudahkan konsumen mengingat dan membuat kesan tersendiri. Lanjut yang terakhir, kebahasaannya yaitu fakta. Fakta, iklan yang mengandung fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, konsumen itu paling tidak suka dibohongi. Jadi, kita harus membuat iklan kita itu berdasarkan fakta. Misalnya, alamat perusahaan yang benar-benar ada. Dan satu lagi misalnya, produk kita yang benar-benar ada. Jadi, makanya kebahasaan yang terakhir itu adanya fakta. Nah, itu dia kebahasaan dari teks iklan. Nah, kita lanjut ke materi kita yang E. Penyusunan teks iklan. Lihat ya, penyusunan teks iklan ini yang pertama, kita harus idenya itu kreatif dan menarik. Setelah kita memilih ide kreatif dan menarik, lalu baru kita buat langkah penyusunannya. Nah, langkah penyusunan teks iklan ini ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertamanya mendeskripsikan objek iklan. Nah, maksudnya di sini kita menjelaskan atau menggambarkan objek iklan tersebut. Nah, setelah kita deskripsikan objek iklan, kita lanjut ke penyusunan yang kedua, yaitu kita tentukan media iklan. Nah, media iklan tadi contohnya media cetak atau media elektronik. Lanjut, setelah kita tentukan media iklan, kita lanjut ke mencatat pesan yang akan kita sampaikan dalam teks iklan tersebut. Setelah itu, kita lanjut ke penyusunan yang keempat, yaitu kita tentukan judul iklan. Nah, setelah kita tentukan judul iklan, baru langkah yang kelima kita susun ke rangka teks iklan. Nah, setelah kita susun, baru kita buat iklan tersebut semenarik mungkin. Nah, terakhir langkahnya, baru kita baca dan teliti kembali teks iklan yang sudah kita susun tadi. Itu dia 7 langkah menyusun teks iklan. Oke, semoga Ananda bisa memahami materi-materi yang sudah Ibu berikan. Nah, semoga materi Ibu ini bermanfaat. Ibu akhiri kali ini, pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalian sudah mencermati, sama-sama mencermati dari penguatan materi mengenai teks iklan. Dari materi yang Bapak tayangkan mengenai teks iklan tadi, kesimpulan apa atau materi pemahaman apa yang dapat kalian dapatkan? Pelajaran apa? Ani, silakan. Perasaan kami selama mengikuti pembelajaran mengenai teks iklan sangat tertarik dan termotivasi karena pembelajaran menggunakan media audiovisual. Ya, perasaan selama kalian mengikuti pembelajaran ini ya, ada tampilkan sebuah YouTube atau PowerPoint ya. Kalau kita simpulkan isinya, dari isinya apa? Yaitu dapat disimpulkan bahwa kita memperoleh pengertian dari iklan. Terus apalagi ciri-ciri iklan apa? Menggunakan bahasa yang persuasif, imperatif ya, dan menarik ya, drama ya juga. Terus adanya struktur ya, strukturnya ada judul, nama produk, deskripsi ya. Setelah ada itu tadi struktur, ada kebahasaannya. Seperti tadi yang kalian utarakan seperti adanya kalimat persuasif. Persuasif itu apa? Memuja atau mengajak. Terus imperatif. Ya. Jelas ya ini tadi? Jelas. Ya. Makasih. Dapat kita simpulkan itu tadi ya kesimpulannya. Terus
hal apa yang kalian peroleh selama mengikuti pembelajaran iklan ini tadi? Hal apa yang kalian peroleh? Iya, berarti kalian sudah mengetahui baik pengertian jenis-jenis iklan, dikaitkan nanti dengan kehidupan kita ya di dalam masyarakat, karena kalian atau kita juga pernah melihat iklan baik di media cetak maupun elektronik. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, akan Bapak berikan sebuah tugas individu. Ini nanti tugasnya kalian kerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya, dibahas bersama-sama. Ya, ini tugas kalian, tapi secara individu. Silakan nanti kalian kerjakan. Di sini ada perintahnya. Cermatilah iklan berikut atau iklan di bawah itu. Kemudian isilah tabel dengan produk yang ditawarkan, informasi isi, dan ajakan yang ditawarkan dari setiap iklan. Ada 6 iklan di sini ya. Untuk mempermudah kalian, ini ada fotokopi iklannya. Nanti silahkan kalian kerjakan untuk tugas individu. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari produk yang ditawarkan, barang atau jasa apa gitu ya. Terus informasi isi, ya iklan itu berisi tentang apa begitu enggak. Terus ajakan berarti ya ajakan untuk apa? Paham ya? Karena tidak semuanya sempat Bapak fotokopi, nanti silakan diperbanyak lagi ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita, tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silakan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Karena itu tadi yang Bapak utarakan, semoga saja ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman sekali lagi. Rekaman yang pakai media.